Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kita akan belajar tentang manajemen risiko. Tempo hari kita sudah belajar bagaimana cara melakukan identifikasi terhadap risiko atau hazard. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melakukan identifikasi risiko. Ya, setelah semua hazard kita identifikasi, lalu kita akan melakukan manajemen risiko. Apa pengertiannya? Manajemen risiko adalah penerapan secara sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur, dan aktivitas dalam kegiatan identifikasi bahaya. Nah, risk management di dalam K3 itu meliputi beberapa hal. Tahapannya, yang pertama adalah mengidentifikasi sumber bahaya. Kemudian setelah mengidentifikasi sumber bahaya, kita akan melakukan penilaian risiko dan tindakan untuk mengurangi risiko ini akan kita lakukan secara terus-menerus. Jadi tidak hanya satu kali pada saat penilaian kemudian tuntas, tetapi akan kita lakukan penilaian setelah terkumpul semuanya. Nanti kita akan belajar menyusun risk register ya. Kemudian nanti akan ada tindakan pengendalian. Nah, tujuannya apa dari manajemen risiko ini adalah untuk menghilangkan atau meminimalisir dampak dari risiko. Siapa saja yang terlibat? Kalau identifikasi risiko, kemudian manajemen patient safety, K3 di rumah sakit, tentunya semuanya, semua pihak akan terlibat di dalam manajemen risiko ini. Mulai dari dokter, perawat, kemudian sampai kepada driver ya, security, bahkan tukang parkir. Ini semuanya memiliki peranan di dalam manajemen risiko. Bagaimana pendekatan manajemen risiko? Jadi saat kita melakukan identifikasi risiko, kemudian setelah data itu ada di tangan, mana yang hazard itu ya, mana yang bukan, kemudian ketika sudah kita klasifikasikan apakah ini nanti termasuk risiko yang terkait dengan manusia, peralatan, ataukah manajemen, maka nanti alurnya adalah seperti ini. Jadi dari perwakilan pekerja ya atau pengurus ya yang ada di lokasi itu akan melakukan konsultasi atau koordinasi secara bersama-sama untuk melakukan yang pertama adalah identifikasi hazard. Nah, setelah tahap identifikasi hazard pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ini, maka kita akan masuk ke tahap penilaian risiko. Ya, penilaian risiko nanti akan ada cara penilaiannya. Kemudian setelah risiko itu kita nilai, apa yang harus dilakukan? Kita akan masuk ke pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko ini nanti akan ada beberapa jenis. Misalnya adalah eliminasi atau substitusi, kemudian rekayasa, ya rekayasa teknik, kemudian isolasi, pengendalian dalam hal administrasi ataukah alat pelindung diri. Nah, ini nanti akan diwujudkan dalam implementasi di proses pengendalian. Setelah pengendalian, apakah tuntas pekerjaan kita di dalam melakukan manajemen risiko? Belum, karena nanti ini siklusnya akan kembali lagi setelah pengendalian, ada evaluasi ya, evaluasi sarana pengendalian yang sudah digunakan, kemudian akan dilakukan pengulangan lagi identifikasi hazard. Jadi ini manajemen risiko ini merupakan satu siklus ya yang saling terkait dan nantinya tidak terputus. Kemudian bagaimana caranya melakukan penilaian risiko? Penilaian risiko ini rumusnya, risiko dihitung dengan cara mengalihkan antara peluang, dikalikan dengan akibat, dan dikalikan dengan frekuensi paparan. Bagaimana caranya? Nah, peluang. Yang pertama adalah apa itu yang disebut dengan peluang? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan kerja ketika terpapar dengan suatu sumber bahaya. Contohnya adalah peluang orang jatuh karena melewati jalan licin. Berapa peluangnya? Ya, ketika misalnya kita di ruangan, di rumah sakit atau di tempat kerja, ya, kita ingin melakukan penilaian peluang terhadap risiko jatuh ketika seseorang melewati lantai yang licin. Kemudian berapa peluangnya tenaga kesehatan mengalami kejadian tertusuk jarum? Ini contoh. Kemudian
Berapa peluangnya tersengat listrik, berapa peluangnya ketika supir ambulan atau menabrak gitu ya, supir ambulan mengalami kecelakaan. Nah, ini semuanya dihitung. Bagaimana cara menghitungnya, berapa nilainya? Kriteria nilai peluang ini nilainya dari 0,1 sampai 10 skor maksimumnya. Jadi kalau 0,1, 0,5, 1, 3, 6, kemudian 10 ini adalah penskorannya, nilai untuk peluang. Peluang dinilai 0,1 apabila ya, kondisinya adalah practically impossible atau secara praktek tidak mungkin terjadi atau belum pernah terjadi sebelumnya dimanapun atau merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi. Nah, misalnya apa ini nilainya 0,1? Misalnya adalah kesalahan pembedahan misalnya di ruangan ini belum pernah terjadi, sama sekali belum, maka nilainya 0,1. Kemudian misalnya tadi tertusuk jarum ya tenaga kesehatan. Ya, mungkin terjadi gitu ya, mungkin yang akan terjadi atau bukan sesuatu hal yang aneh. Atau misalnya kesempatannya untuk tertusuk itu 50-50, 50-50, maka skor nilainya adalah 6. Kemudian kalau hampir terjadi pada setiap kesempatan gitu ya, misalnya kalau misalnya tadi ternyata setelah kita melakukan observasi di salah satu ruangan, ya pada satu lokasi khusus gitu ya di lantai yang 2 tegel atau 2 kotak itu misalnya setiap ada orang yang lewat di kotak lantai itu dia selalu terpeleset. Nah, hampir pasti terpeleset. Ya. Atau ada salah satu sisi salah satu rumah sakit yang setiap orang lewat ke situ. Nah, ini hampir terjadi dia jatuh di situ. Nah, ini nilainya berarti 10 gitu ya. Kemudian tidak biasa namun dapat terjadi. Nah, biasanya tidak terjadi namun masih ada kemungkinan untuk dapat terjadi setiap saat. Misalnya adalah kemungkinan salah memberikan obat, gitu ya. Biasanya nggak terjadi pemberian obat itu, tapi bisa saja terjadi. Nah, ini nilainya adalah 3. Kalau 1, kecil kemungkinannya untuk terjadi. Kemudian, komponen yang kedua dalam penilaian risiko adalah akibat atau konsekuensi, yaitu tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi. Ya, dari peluang yang tadi, ya, atau dari misalnya dari kecelakaan yang terjadi, apa yang menjadi akibat berikutnya dari kecelakaan ini? Ya, hal ini bisa terkait dengan manusianya, properti atau lingkungannya. Contoh, apa akibatnya apabila seorang pasien dia jatuh? Nah, apakah risikonya fatal, ya, fatality atau kematian, ataukah dia cacat, ataukah dia memerlukan perawatan medis lebih lanjut, ya, masuk ke ruangan untuk rawat inap, ataukah dia cukup diberikan pertolongan P3K. Nah, ini adalah penilaian dari akibat ya, penilaian akibat. Nilainya dari 1 sampai 100. 1 ya, itu yang terendah. Dia membutuhkan perawatan P3K, cederanya tidak serius, kemudian tetapi memang masih ada kerugian keuangan sampai dengan 50 juta. Itu kalau misalnya terkait dengan administrasi atau kerugian rumah sakit misalnya, nah ini skornya adalah 1. Kemudian kalau misalnya membutuhkan perawatan medis ya atau keuangan ringan atau menyebabkan cedera penyakit yang memerlukan perawatan medis atau tidak dapat masuk bekerja hingga 7 hari. Artinya orang ini kan berarti harus dirawat inap. Berarti nilainya adalah 3. Kemudian kalau cederanya kasusnya adalah serius, ya, kemudian tingkat bahaya keuangannya sedang, kemudian cederanya sedang, misalnya luka robek atau insiden yang terjadi dapat memperpanjang masa perawatan, ya, sebelumnya dia harusnya KRS 3 hari, harus sudah keluar dari rumah sakit. Tapi karena jatuh, lupa memasang setrelnya, pasien ini jatuh,
terjadi trauma lagi. Ya, akhirnya harus dirawat lagi. Nah, ini skornya 7. Sangat serius ya, 15. Menyebabkan kematian atau kerugian cukup besar. Ya. Memperberat atau menambah penyakit pada beberapa pasien atau karyawan. Ini juga 15 skornya. Jadi kalau misalnya pada kondisi perawatan gitu ya atau pada kondisi khusus, kemudian yang cedera justru karyawannya ya. Yang cedera justru karyawannya. Nah, ini skornya adalah 15 ya. Kemudian ketika misalnya menyebabkan cedera serius seperti cacat atau kehilangan anggota tubuh permanen. Ini juga 15. Kemudian menyebabkan terhambatnya pelayanan lebih dari 30 menit hingga 1 hari. Mati lampu ya. Ini sampai terlambat gensetnya tidak bisa dinyalakan. Nah, ini berarti kalau sampai terlambat 30 menit, ini skornya sudah 15. Kemudian skor 40 ya, kalau terjadi hazard itu kemudian mengakibatkan disaster atau bencana keuangan yang sangat besar. Kemudian beberapa kematian. Ya. Hazard ini kemudian nilainya adalah 40. Misalnya pada kondisi kasus COVID ya, ada salah satu pasien yang dia tidak teridentifikasi, kemudian ternyata terkonfirm positif. Kemudian dari kasus ini akhirnya terjadi beberapa kematian di sekitarnya, ya pasien-pasien lain ataukah ada menyebabkan penyakit yang bersifat komunitas atau endemik pada karyawan atau pasien, menyebabkan terhambatnya pelayanan gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke kriteria nilai 40. Ya. Kemudian kalau sampai nilai 100, ini kondisinya adalah ketika sudah banyak kematian yang diakibatkan oleh bahaya itu, kemudian sampai kerugian sangat besar atau berhenti total gitu ya. Nah, ini kalau sampai sekarang misalnya sampai di lockdown gitu ya, ada satu ruangan khusus, kemudian sampai berhenti total, maka nilai akibatnya ini sudah mencapai 100. Ya. Termasuk juga misalnya ada bahaya gempa bumi gitu ya, ketika ada kematian, kemudian kerugian sangat besar sampai rumah sakit berhenti total, maka ini nilainya bahaya akibatnya ini adalah skor akibatnya 100. Kemudian komponen yang ketiga adalah frekuensi paparan. Ini untuk menjelaskan seberapa lama atau sering kejadian tersebut terjadi. Ya, nilainya dari 0,1, 0,5, 1, 2, 3, 6 sampai 10 ya. Jadi nilainya tidak terpapar, kemudian sangat jarang, tidak pernah terjadi gitu ya. Ini terkait dengan penilaian risiko ini. Kemudian untuk pengendalian, bentar. Kemudian, bagaimana penilaian untuk frekuensi paparan ya, saya lanjutkan. Ya, frekuensi paparan ini untuk menjelaskan seberapa lama atau sering kejadian tersebut terjadi. Nah, penilaiannya tadi ya sudah saya sebutkan mulai dari 0,1 sampai 10. Jadi mulai dari no exposure, tidak terpapar atau tidak pernah terjadi, nilainya 0,1, sangat jarang nilainya 0,5, kemudian kalau jarang atau beberapa kali dalam 1 tahun. Jadi ini adalah ada yang tahunan, kemudian bulanan, seminggu, kemudian sehari. Semakin naik nilainya, tingkat keseringannya, ya identifikasinya bisa kita lihat dalam frekuensi harian. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu tidak pernah terjadi, itu berarti 0,1. 0,5 misalnya terjadi 1 kali. Nah, datanya dari mana? Datanya kita bisa dari sumber identifikasi hazard yang kemarin, bisa dari wawancara, kemudian rekam medik, laporan, gitu ya, ronde. Nah, nanti sumbernya dari sana. Kemudian jarang atau beberapa kali dalam setahun, itu 1. Kalau tidak sering, infrequent, gitu ya, terjadi sekali antara seminggu sampai 1 bulan. Jadi kalau sudah kita bisa identifikasi bulanan, ini skornya mulai dari 2 angkanya.
Kalau sudah bisa kita identifikasi mingguan, misalnya terjadi seminggu sekali, ini nilainya 3. Kalau misalnya harian, nah ini sudah mengarah kepada penilaian harian, sering, minimal 1 kali dalam sehari nilainya 6, kemudian terus-menerus terjadi beberapa kali dalam sehari nilainya 10. Setelah kita menghitung ya, dikalikan misalnya perkaliannya bagaimana kejadian kesalahan identifikasi obat. Kalau misalnya tidak pernah terjadi dalam 1 tahun, berarti kan tinggal dikalikan tadi ya, paparannya, kemudian akibatnya dikalikan, kemudian dikalikan juga dengan eee, apa, kemungkinan kemungkinan yang pertama tadi, yang pertama adalah peluang gitu ya. Jadi dikalikan ketiga aspek ini, kalau misalnya nilainya kurang dari 20, maka nilainya kita klasifikasikan sebagai rendah. Tingkat risikonya rendah. Kemudian kalau misalnya satu item ini nilainya 20 sampai 69, maka menengah. Kalau 70 sampai 199 itu kriterianya adalah substansial. 200 sampai 400 nilainya tinggi, lebih dari 400 ini sangat tinggi. Nah, penilaian ini dilakukan per item, jadi kita nilai. Misalnya kita selama 1 minggu melakukan observasi kejadian 5 aspek, mulai dari risiko jatuh, tertusuk jarum, kemudian kesalahan identifikasi pasien, ya, risiko tersengat listrik, ya, kemudian risiko kesalahan pembedahan misalnya. Kalau 5 ini kita sudah nilai kriterianya masing-masing, maka tindak lanjutnya juga masing-masing, nanti satu persatu. Kalau misalnya nilainya rendah, maka risikonya dapat diterima. Artinya tidak perlu dilakukan tindak lanjut. Jadi cukup dicatat ya, di catatan bahwa komponen ini penilaiannya adalah rendah. Kemudian, bagaimana ketika penilaiannya kriteria risikonya adalah menengah? Ketika skornya 20 sampai 69. Ini nanti Anda ya melakukan perbaikan ya, perbaikannya dijadwalkan kemudian dan penanganannya cukup dilakukan dengan prosedur yang ada. Misalnya kalau pada kondisi tertusuk jarum misalnya, tindakannya dengan prosedur yang ada, bagaimana caranya? Pertolongan K3 misalnya. Ya, kemudian dilakukan desinfeksi ya, kalau misalnya pasiennya tidak memiliki risiko infeksi, berarti kita lakukan perawatan dengan prosedur yang ada. Sama termasuk misalnya kejadian plebitis pada pasien misalnya. Nah, berarti kita cukup melakukan penanganan, misalnya kita berikan trombogel atau dikompres hangat ya sesuai dengan prosedur yang ada itu kalau memang skor nilainya adalah menengah di komponen ini di ruangan itu gitu ya. Kemudian kalau penilaian ini kriterianya nilainya skornya 70 sampai 199, maka kriterianya adalah substansial. Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak perlu keterlibatan pihak manajemen puncak. Jadi cukup di lokal ruangan sendiri ya, kalau di rumah sakit mungkin dengan kepala ruangannya, kemudian dilakukan penyelesaian di tingkat lokal. Kalau misalnya nilai skornya adalah 200 sampai 400, ini sudah tinggi. Kalau sudah tinggi, ini perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak. Misalnya ada kasus kematian di meja operasi gitu ya, atau ini kan efeknya besar gitu ya. Kemudian ada kasus yang tadi endemik gitu ya, penyakit endemik yang kemudian menyebar yang sekarang terjadi misalnya. Nah, ini perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan harus ada segera tindakan perbaikan. Kemudian, kalau skornya lebih dari 400 dengan kriteria sangat tinggi, maka tindakan yang dilakukan adalah hentikan kegiatan dan perlu perhatian dari manajemen puncak. Jadi ini yang betul-betul yang sudah banyak dialami rumah sakit sekarang gitu ya, karena akibat dari skor penilaian risiko penyebaran COVID misalnya di satu instalasi gitu ya, sehingga sampai harus dihentikan kegiatan, ditutup polinya, ditutup bangsalnya gitu ya untuk sementara waktu. Dan ini perlu menjadi perhatian dari manajemen puncak.
Nah, ini dalam hal kalau di rumah sakit berarti direktur gitu ya, jajaran direktur, kemudian kalau di perusahaan berarti ya orang-orang yang memegang pucuk pimpinan di perusahaan itu ya. Ini adalah penilaian tingkat risiko. Kemudian setelah kita melakukan penilaian skor gitu ya, kriteria skor risiko, maka kita analisis mana yang mayor, kemudian mana yang minor. Kita analisis, kemudian tentukan pengendalian yang sudah ada dan tentukan dampaknya bila risikonya terjadi. Kita tabulasi ya, kemudian kita lakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko bagaimana cara memilihnya tergantung dari risiko yang tadi itu sudah kita identifikasi. Apakah misalnya harus dilakukan eliminasi ya, menghilangkan ataukah mengganti dengan metode yang lain, ataukah dengan rekayasa teknik, misalnya prosedur perawatan luka dengan menggunakan modern dressing yang sekarang ini tidak cocok untuk kasus-kasus pasien dengan COVID. Maka kita harus melakukan rekayasa teknik. Bagaimana teknik perawatan luka yang dia visible untuk pasien-pasien COVID-19 ini. Kemudian juga pengendalian risiko contohnya dengan isolasi. Nah, ini pada kasus-kasus pasien-pasien yang khusus itu yang memang harus dirawat di ruang isolasi, kita lakukan isolasi. Atau isolasi ini juga bisa berupa isolasi bukan berupa objek pasien atau yang lainnya gitu ya, tetapi isolasi ini bisa jadi adalah ruangannya gitu ya yang diisolasi atau jangkauannya ya yang dibatasi aksesnya ya. Kemudian contoh lain adalah misalnya pembagian zona gitu ya, isolasi yang sekarang sudah juga diterapkan zona merah, zona kuning, zona hijau gitu ya, terkait dengan COVID-19 yang ada di rumah sakit. Nah, ini adalah teknik isolasi. Kemudian administrasi, pengendalian risiko dengan cara administrasi atau dengan alat pelindung diri. Ini adalah contoh ya, contoh yang lama ini tahun 2014 ya. Misalnya adalah ini checklist safety ya, checklist patient safety ya. Nanti kalau di rumah sakit bisa dilihat di komite K3 rumah sakit ya. Ada form-formnya, misalnya rincian bahaya yang ditemui, saran tindakan perbaikan. Ini tindakan perbaikan inilah fungsinya untuk pengendalian risiko. Jadi ketika misalnya kita sudah mengidentifikasi tanggal kejadian di mana, kemudian siapa yang melaporkan, siapa yang melakukan observasi, lokasinya di mana, apa yang ditemui, apakah ini klasifikasinya tergantung rumah sakitnya ya. Jadi hazard, kemudian tumpahan, kemudian problematika tempat kerja, properti, gas, listrik, dan lain-lainnya. Nanti dicentang. Atau kalau lain-lain apa? Kemudian bahaya yang ditemui apa ini hazardnya? Ya, gas oksigen berdiri tanpa diberi pengaman atau tidak ada rantainya. Nah, sarannya apa? Ya, saran ini muncul ketika kita sudah mengidentifikasi sebetulnya ada satu lagi ya, resiko bahayanya apa sebetulnya ya yang akan terjadi ketika misalnya ada bahaya atau hazard ini yang kita temukan seperti ini. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan ya, ditandatangani oleh supervisornya. Ya, siapa apakah harus diperbaiki segera ya ataukah kalau misalnya kita mau susun lengkap berarti apakah perlu intervensi dari manajemen puncak ataukah penanganannya secara lokal ataukah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kita bisa membuat checklist sendiri K3RS sesuai dengan kriteria rumah sakit atau puskesmas gitu ya, mungkin ketika kita ada di sana. Nah, ini adalah tabulasi. Jadi risk register itu sebetulnya idealnya dilakukan secara periodik. Ya, jadi bisa bulanan, 3 bulanan ya, 3 bulanan, kemudian 6 bulanan dan 1 tahun. Kalau misalnya bisa dilakukan secara formatif ya, bulanan, maka ini lebih baik. Tapi misalnya minimal harus ada risk register tahunan. Ya. Ini adalah contoh formatnya, bisa menyesuaikan masing-masing rumah sakit atau institusi.
Ya, misalnya kita membuat formulir untuk register identifikasi risiko, ya, analisis risiko, evaluasi dan pengelolaan risiko. Ini adalah contoh register manajemen risiko K3 rumah sakit. Ya, misalnya kolom yang pertama kita isi kategori risikonya apa? Apakah K3 ataukah infection control, ya. Kita juga bisa mengisi kategori risiko ini berdasarkan kriteria GCI di IPSG, International Patient Safety Goal. Itu kan ada beberapa macam komponen, itu bisa kita masukkan. Atau kita bisa mengambil dari komponennya dari CARS gitu ya. Ada berapa sasaran, ya. Sasarannya apa saja? Kalau bicara tentang CARS, maka kita mengisinya adalah sasaran. Ya, sasaran K3-nya apa? Kemudian sumber laporan insidennya dari mana? Apakah survei ataukah komplain ataukah rapat, ya. Ini kalau misalnya kita buat checklist 1 sampai 6 ini adalah untuk memudahkan observernya. Jadi kalau kita sebagai manajemen di K3 rumah sakit, maka buat formulir yang nanti visible bisa diaplikasikan oleh semua petugas. Ya, lokasinya misalnya di mana, ditulis. Kemudian kejadiannya apa, ditulis kejadiannya. Ya. Insiden atau kejadiannya adalah petugas dan pengunjung terpeleset. Apa sebabnya? Kenapa? Lantai keramiknya pecah. Nah, nanti kita klasifikasikan di jenis dan tipe insiden. Kita juga sudah belajar ya, ada KTC, KNC, KTD. Nah, ini nanti jenis insidennya, jangan sampai keliru ya, mengisi jenis insiden, ada yang terpapar dan tidak terpapar. Kalau yang terpapar itu ada KTD, kemudian KNC. Kalau yang tidak terpapar berarti KPC, kejadian potensial cedera. Yang kita tuliskan di sini ya memang yang kalau bisa ya yang ada insiden gitu ya. Kalau tidak ada insiden ya tidak usah dimasukkan di sini. Tipe insidennya jatuh, kebakaran, ya, kecelakaan. Ini bisa diklasifikasikan. Apa efek atau dampaknya ketika ada kejadian petugas dan pengunjung terpeleset? Kita isi misalnya. Ada nggak datanya yang menunjukkan bahwa ini sudah memiliki dampak? Oh, ternyata ada cedera kaki. Ya, cedera kaki. Kemudian setelah itu kita lakukan identifikasi analisis risikonya, lakukan penilaian dengan rumus peluang dikalikan akibat dikalikan frekuensi. Ya, kalau misalnya peluangnya, ya peluangnya misalnya skornya kita skor 3, kemudian akibatnya oh ternyata 7 impaknya, kemudian frekuensi paparannya 2, gitu ya, bisa gitu ya, tetapi apa frekuensi paparannya misalnya ya mungkin gitu ya, mungkin terjadi ya. Skor totalnya adalah 42. Maka prioritas risikonya kita klasifikasikan dengan menengah, rendah, ya, sangat tinggi, ya, kemudian menengah atau bagaimana. Nah, pengelolaan risikonya bagaimana? Kalau misalnya rendah ya sampai menengah, maka tadi tidak perlu melibatkan manajemen puncak. Kemudian kalau misalnya sangat tinggi, ya sangat tinggi pengelolaan risikonya sebetulnya itu bisa dikomunikasikan ke ini kan misalnya ada meledak atau kebakaran. Nah ini harus melibatkan manajemen puncak itu sampai skornya 600. Kemudian kebakaran gitu ya, kebakaran semuanya listriknya mati. Ya indikator indikator O2 sentralnya tidak berfungsi. Akibatnya fatal, maka ini harus melibatkan manajemen puncak dengan perbaikan atau ganti indikator O2. Karena sentral ya, maka harus melibatkan pimpinan dan resikonya juga sangat tinggi ya, mengakibatkan mayor cederanya kalau sampai indikator O2 sentralnya tidak berfungsi. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan ruangan-ruangan yang semuanya menggunakan oksigen sentral. Gitu ya. Nah, setelah ditulis seperti ini, ya, maka kita juga harus tuliskan penanggung jawabnya siapa untuk nanti pengelolaan risiko ini. Jadi kalau misalnya ada petugas yang khusus, ya, ini penanggung jawabnya siapa. Dan risk register ini
setelah dilakukan identifikasi oleh tim K3 rumah sakit, maka ketika ada temuan, ini dipresentasikan, disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, ya. Sehingga pengelolaan risiko ini tidak serta-merta diisi oleh petugas yang mengisi, tetapi ini adalah hasil diskusi dan konsolidasi, ya, hasil koordinasi dengan pimpinan yang terkait. Jadi kita mengisi evaluasi risiko, ya, kemudian pengendalian risiko boleh petugas mengusulkan yang menemukan hazard ini, tetapi bisa dituliskan, ya. Kemudian bisa dituliskan, kemudian dilakukan koordinasi, ya. Setelah disepakati, ya, nanti ditandatangani oleh masing-masing petugas yang terlibat. Atau kalau misalnya di rapat K3 rumah sakit itu berarti yang melibatkan pimpinan dari rumah sakit, ya. Setelah dilakukan tabulasi keseluruhannya, kemudian disampaikan hasilnya, ya, di feedback, ya, ada rapat khusus yang nanti membahas terkait dengan ini, penanggung jawabnya siapa, kemudian baru dilakukan pengelolaan dan tindak lanjut. Ya, ini mengetahui penanggung jawabnya, ya, penanggung jawabnya dari yang akan melakukan tindakan perbaikan, kemudian nanti memang harus ada tanda tangan atau kesepakatan hitam di atas putih. Artinya ini nanti memang ada komitmen untuk dilanjutkan. Jadi tidak hanya sebatas kertas. Nah, ini contoh yang lain, ya. Contoh yang lain. Misalnya lokasinya di sini, ya, terpleset, jenis insiden, tipe insiden. Nah, ini harus ditulis, ya, KPJ, cedera badan, skornya, ya, saat bekerja menggunakan APD, misalnya adalah kepala seksi, IPAL-nya yang bertanggung jawab. Nah, ini nanti setelah proses pengendalian kan ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah untuk menindaklanjuti apakah pengelolaan risiko ini sudah dilakukan. Ini adalah proses monitoring dan evaluasinya. Jadi kita bisa melakukan surveillance beberapa tahap berikutnya, ya, dicek lagi setelah kemarin sudah disepakati apakah saran-saran itu kemudian ditindaklanjuti dengan baik oleh penanggung jawab. Kemudian bagaimana cara pencegahan dan pengendalian potensi bahaya? Ya, bisa melalui teknis atau administratif, atau misalnya bisa dengan pengembangan SOP. Kalau ternyata kelemahannya adalah di SOP, gitu ya. Nah, kemudian pengendalian bahaya fisik, misalnya kalau ada bahaya panas, ya, isolasi sumber panas, pengaturan ventilasi, cairan, gitu ya, regulasi, itu juga bisa. Ini adalah contoh pengendalian bising. Nah, aturan-aturan ini sebetulnya harusnya ada di penjaminan mutu rumah sakit. Jadi pekerjaan antara K3 rumah sakit itu pasti harus berhubungan dengan standar mutu dan pengendalian mutu dari rumah sakit. Jadi tidak bisa bekerja sendiri, harus dengan lintas bagian. Kemudian ini contoh, ya, ini ya, plug, ya, pengendalian vibrasi, gitu ya, teknis bagaimana penggunaan anti vibrasi ini kalau di jalan, ya, kemudian pemeliharaan alat, penggunaan sarung tangan pelindung, kemudian kalau dalam tataran manajemen maka bisa melakukan pelatihan pekerja, penjadwalan penggunaan alat vibrasi, pemeriksaan berkala, ya, jadi minimal 1 kali per tahun. Pekerja juga ada guideline-nya, kemudian ini pengendalian bahaya kimia, terutama di ruangan-ruangan yang banyak sekali berinteraksi dengan bahaya kimia. Di ruang laboratorium, ya, ini harus dikendalikan. Kemudian pengendalian teknis bahan kimia ada 4. Yang pertama adalah bisa dengan eliminasi atau substitusi, kemudian isolasi, ventilasi, dan alat pelindung diri. Eliminasi atau substitusi, apakah bahan kimianya itu perlu diganti dari segi teknis dan ekonomis. Misalkan kita memilih reagen yang toksisitasnya lebih rendah,
atau misalnya titik nyalanya lebih tinggi, ataukah perlu adanya tambahan proses-proses tertentu agar lebih aman. Nah, ini biasanya kalau kimia ya kita sudah tahu ya di laboratorium ya, lab PA, lab PK gitu ya, semua yang menggunakan bahan kimia. Kemudian isolasi bahan kimia. Jadi tidak hanya isolasi pasien, tetapi misalnya isolasi bahan kimia. Contohnya adalah pemasangan antara bahan berbahaya dengan bekerja, ada pembatasnya. Ya, pembatas fisiknya apa. Kemudian sistem ventilasi, misalnya adalah pengaturan sistem aliran udara. Ini di ruang ya, di OK ya, atau di ruangan khusus ya, yang ruangan tekanan negatif. Nah, ini ya juga harus kita atur bagaimana sistem ventilasinya agar bisa mendukung keselamatan pasien dan keselamatan pekerja atau petugas kesehatan. Kemudian penggunaan alat pelindung diri. Nah, ini contoh pengendalian administrasi. Jadi administrasi itu mulai dari labeling, gitu ya, datasheet-nya, masteringnya, kemudian penyimpanannya bagaimana, transport pemindahan, ya ini terkait dengan administrasi, pencatatan, pelaporan, ya pelatihan, ini semuanya adalah administrasi. Kemudian identifikasi bahan kimia. Perlu pemetaan penggunaan bahan kimia menurut ruangan dan alur transportasi bahan kimia dari tempat penyimpanan ke ruang penggunaan dan cara atau identifikasi penggunaan bahan kimia. Ya. Kemudian terkait dengan pemeriksaan label. Nah, labeling ini juga labeling pada bahan kimia dibutuhkan ya. Kemudian, nah, material safety data sheet ya, MSDS. Nah, ini isinya adalah identifikasi bahan kimia, ya, penyalurnya siapa, prosedur keselamatannya bagaimana. Jadi ini adalah SOP, kemudian penjelasan plus cara penanganannya. Jadi semua guideline ya di MSDS ini semuanya ada, gitu ya, untuk menjamin keamanan dari bahan-bahan yang memang bahan yang memang ada di situ gitu ya. Kalau misalnya ada reagen tertentu, maka bagaimana penjelasan terkait dengan reagen ini? Identifikasinya, penyalurnya siapa, prosedur keselamatannya siapa, kalau terjadi kebakaran bagaimana, kemudian harus pakai alat pelindung diri apa, sifat toksiknya, kemudian transportasi dan pembuangannya, ini harus jelas disertakan di dalam setiap material-material yang ada. Ini contoh MSDS ya. MSDS contohnya argon gitu ya. Ada bahan yang dibutuhkan adalah argon. Ini ada keterangannya. Mesti kalau bahan pabrikan dia ada ISO atau SNI-nya ya. Ya, atau dia sudah NIOS gitu ya. Nah, semuanya mesti ada indikator-indikator seperti ini. Kemudian pengendalian ergonomis. Nah, pengendalian ergonomis misalnya adalah shift, beban kerja, pelatihan cara mengangkat beban kerja yang baik dan benar, penggunaan alat bantu, dan desain tempat kerja untuk menghindari sikap tubuh yang tidak baik. Jadi ini ergonomiknya, ya, termasuk shift kerja. Ini adalah sikap kerja yang baik di ergonomis. Ini sudah kita pelajari di ilmu kesehatan masyarakat ya. Ini di bagaimana posisi-posisi ergonomis bagi seluruh tenaga kesehatan atau staf yang memang bertugas di rumah sakit. Kemudian pengendalian biologis, termasuk cuci tangan, ya, kemudian antisepsis, ya, kemudian penggunaan cairan antiseptiknya. Nah, kemudian, bagaimana prinsip pengendaliannya? Nah, strategi yang digunakan di dalam pengendalian itu nanti harus bisa menjawab fakta bahwa, ya, nanti ada standar precaution-nya, ada kewaspadaan baku untuk mengendalikan penyebab infeksi dan penyebaran infeksi. Ya. Prinsip pengendaliannya seperti itu. Jadi dilokalisir, ya, kemudian dikendalikan.
ya kita kenal dengan standar precaution. Ini APD gitu ya. Kemudian penggunaan sepatu, alat pelindung diri ya. Kemudian pencegahan luka akibat benda tajam. Ya, ini prosedurnya bagaimana? Kemudian penanganan jarum suntik, ini ya, penanganan jarum suntik, kemudian pemrosesan peralatan mulai dari dekontaminasi sampai kepada penyimpanan. Ini harus ada prosedurnya. Kemudian harus dilaksanakan dengan baik oleh seluruh staf. Kemudian terkait dengan pembuangan sampah klinis. Nah, ini juga harus ada ketentuan dan standarnya. Pengendalian listrik, ya. Pengendalian listrik ini juga harus diperhatikan secara keseluruhan ya, jadi tidak hanya di aspek keperawatan saja terkait dengan pasien, terkait dengan perawat, tetapi juga lingkungan pengendalian listrik. Kemudian jangan sampai terlupa untuk pemberian safety sign. Nah ini harus ada, ya harus ada untuk tanda-tanda keselamatan. Ya, mulai dari simbol-simbol ini, jangan sampai nanti ketika ada yang mengepel lantai itu ya, tidak ada tanda lantai basah gitu ya, nanti akhirnya terpleset. Nah, ini kan repot ya. Nah, risk register itu tadi, kita kembali ya, risk register yang dibuat di 1 tahun itu nanti diidentifikasi secara konsisten ya kalau bisa memang. Jadi periodik kemudian dilakukan evaluasi dan pengendalian dan kemudian tersiklus ya risk register ini. Kemudian setelah kita lakukan pengendalian, ya kita kembali lagi evaluasi risikonya, ya evaluasi lagi, ya evaluasi apakah yang tadi ya apakah risiko yang telah dinilai dapat dikurangi atau dikendalikan. Ya, ini penilaian risiko kemudian pengendalian. Ini tadi, ya. Nah, ini manajemen risiko, bagaimana caranya, ya. Dan nah ini terus pengkajian risiko. Nanti bisa mencari gitu ya, ada HIRAT, FMEA banyak sekali, FISBON, ya, FDA, kemudian HAZOP, ya. Yang mungkin yang sudah dipelajari adalah yang ini ya, pengkajian risiko pakai FISBON gitu ya, yang paling mudah. Kemudian ada HAZOP, ada What If, ada checklist, ada task risk, ada GSA, GSO, inspeksi, dan preliminary hazard. Nah, ini adalah tools-tools yang bisa digunakan di dalam pengkajian risiko dan setelah kita kaji, kemudian kita lakukan manajemen risiko mulai dari penghitungan tadi, penghitungan risiko, gitu ya, analisis risiko, kemudian kita lakukan pengendalian, kemudian monitoring lagi ya, siklusnya tadi dilakukan. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan belajar lebih banyak lagi ya. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa gitu ya melalui komentar atau di kelas, forum kelas. Terima kasih, selamat siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.